Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Lova Andraini Rian Saputra Faridayanti akan menjelaskan tentang berakhlak kepada lingkungan dan alam. Yang pertama, pengertian tafakur. Tafakur adalah perenungan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu inti atau hasil dalam mencapai kebeningan pikiran dan hati sehingga dapat menjadikan hidup ini lebih berharga dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan kedekatannya bersama Tuhan. Makna bertafakur berasal dari bahasa Arab tafakkaro yang berarti memikirkan atau mempertimbangkan perkara. Dalam KBBI, tafakur berarti perenungan, merenung, menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh atau juga bisa diartikan seperti mengheningkan cipta. Yang B, pengertian tadabbur. Tadabbur dalam Al-Quran dapat diartikan memahami ayat-ayat Al-Quran tidak sebatas pada baris-baris teksnya saja, tapi juga menemukan apa yang ada di balik dan di seberang teks. Dengan adanya tadabbur akan ditemukan hakikat makna teks yang sebenarnya. Intisari, hikmah dari teks tersebut, pelajaran dan nasihat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Cara mengelola alam dengan bijak. Bagian pertama, pengelolaan sumber daya alam. 1. Dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti seperti mencampur sesuatu dengan sesuatu. Yang ketiga, mengembangkan metode penambang dan proses yang efisien serta pendaur ulangan. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dan alami. Yang B, cara memelihara dan melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Yang pertama, selektif, yaitu dengan cara memilih atau dengan menggunakan dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan bersama. Yang kedua, menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan penggunaan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan. Yang ketiga, perlu penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Yang D, fenomena kerusakan yang terjadi pada alam di sekitar kita. Yang pertama, ada gunung meletus. Gunung meletus sering terjadi di daerah Jawa. Gunung meletus ini adalah gunung berapi yang kerak bumi mengeluarkan letusan batuan cair, pecahan batu panas, dan gas panas. Yang kedua, ada gempa bumi. Gempa bumi ini juga sering kita ketahui. Adanya gempa bumi ini disebabkan oleh berlalunya gelombang seismik melalui batuan bumi. Yang ketiga, adanya tsunami. Tsunami juga sering terjadi. Adanya tsunami ini merupakan bencana alam yang disebabkan naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan yang tinggi. Ada beberapa cara untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup dengan cara menerapkan 4R, yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna, reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan, recycle, yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna, replar, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompas. Yang kedua, adanya reboisasi. Yang ketiga, rehabilitasi hutan. Yang keempat, reklamasi pantai. F. Perilaku manusia memperbaiki atau melestarikan alam. Ada beberapa sikap dan cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan, antara lain: tidak membuang sampah sembarangan, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, tidak melakukan illegal logging, melakukan penerbangan pohon dengan sistem tebang pohon dengan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi hutan, menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan, mengembangkan cagar alam, tidak boros dalam menggunakan energi, mengurangi bahkan meniadakan pengumuman
plastik sekali pakai. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.